Hai sob guys, kembali lagi sama aku di Spegesta Podcast. Nah, mungkin buat kalian yang baru nonton video ini, kenalin dulu, nama aku Madiriska Putri Astianti dari Spegesta, tepatnya di SMA PGRI 1 Taman. Ini channelnya sekolah aku. Nah, di segmen atau video kali ini kita lagi ada di, mungkin kalian udah lihat dari thumbnail dan judul kali ya. Kita lagi ada di ngobrol bareng alumni, dan sekarang alumni udah ada di depan saya. Mungkin buat kalian yang dari Brebes tahu beliau dan kenal ya. Mungkin langsung aja kali ya kita ngobrol langsung. Oke, perkenalan dulu kali ya, namanya siapa, asal, terus pekerjaan dan alumni tahun berapa. Oke, terima kasih. Ini adik saya berarti ya? Iya. Ya, karena saya kakaknya, kakak kelas. Iya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Eka Sari. Saya alumni SMA PGRI 1 Taman Pemalang tahun 2004. Tahun 2004. Udah lahir ya? belum? Belum, saya tahun 2006. Berarti masih di alam sana. Iya, masih jauh. Saya tahun 2004 lulus dari sini. Saat itu saya jurusannya IPS. Sama. Terus kita. Terus saya bangga sekolah di sini. Ya, karena setelah lulus saya jadi merasa, ternyata sekolah saya membanggakan ya. Nah, kalau karir saya saat ini, saya bekerja atau mengajar di SMA Negeri 1 Brebes. Tahu kan ya Brebes? Iya, tahu. Iya, masih Jawa Tengah. Iya, masih dong. SMA 1 Brebes sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Oh, ya berarti guru ya. Iya, guru bimbingan konseling sejak tahun 2010. 2010? Iya. Wow. Sampai sekarang 2022, mungkin sekitar 12 tahun ya? Iya, 12 tahun. 12 tahun, alhamdulillah. Dan sekarang saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oh, iya, yang mengatur kalian belajar, ngatur jadwal, ngatur mengenai kurikulum dan lain sebagainya yang ada di sekolah. Oh iya. Iya. Berarti penting juga ya itu ya. Ya, banyak pekerjaannya. Itu tuh kayak apa ya? Mungkin murid-murid di sini sama di sana beda gitu ya. Maksudnya kayak sama nggak sih kalau dilihat dari segala mata dari segala fisik atau apa itu kayak sama apa enggak? Nah, kalau misal di sekolah juga punya school kayak life skill podcast sama kayak di sini apa enggak kayak gitu? Iya, kalau saya melihat sebagai guru, pada dasarnya murid itu sama dimanapun tempatnya. Saat saya memutuskan sekolah di sini pun, saat itu kenapa saya memutuskan sekolah di sini, karena pertama dekat dengan rumah saya di situ di Banjardawa, tahu ya? Iya, tahu. Masih satu kecamatan dengan ini. Terus waktu itu orang tua saya memotivasi saya dengan kalimat seperti ini: dimanapun kamu sekolah itu sama saja, yang beda hanya stempelnya. Gitu. Dengan kalimat itu saya jadi termotivasi. Iya, saya memutuskan untuk sekolah di SMA PGRI dengan catatan saya meyakinkan diri dengan catatan bahwa saya di sana harus berprestasi. Itu saat saya masuk ke SMA sini. Dan saat itu memang langkahnya dimulai dari kelas 10 atau kalau dulu namanya kelas 1, kalau sekarang namanya kelas 10 ya. Kelas 10, 11, 12. Di kelas 1 itu saya sudah memanage atau menata bagaimana supaya saya bisa berprestasi walaupun saya berada di sekolah swasta. Nah, saat itu selain sekolah, saya juga mengikuti ekstrakurikuler namanya apa ya? Les. Bimbingan belajar. Di sekolah gitu. Enggak, di luar sekolah. Iya, walaupun banyak teman-teman saya, lah ngapain les, kan sekolahnya di swasta. Enggak, walaupun di swasta saya harus berprestasi. Itu saat itu. Dan memang saya dulu tidak aktif di ekstrakurikuler waktu sekolah.
karena bukan minat saya untuk mengikuti ekstrakurikuler, tapi saya minatnya ke akademik saat itu. Iya, waktu itu saya pokoknya walaupun saya sekolah di sini, saya harus berprestasi, saya harus peringkat. Makanya saya mencari alternatifnya itu ikut bimbingan belajar di luar. Jadi kalau saya melihat keadaan di sekolah ini dengan di sekolah saya tempat mengajar, itu siswanya sama, ya sama seperti kamu, sama seperti saya waktu SMA dulu gitu. Aktifnya ya sama, cuma aktivitas mereka kan tergantung minatnya mereka masing-masing. Ada yang seperti kamu aktif di broadcast, seperti saya dulu aktifnya di akademik, atau yang lain mungkin aktifnya di karya ilmiah remaja dan lain sebagainya, seperti itu. Oh iya betul. Oke, mungkin pertanyaan kedua sekarang adalah hal-hal yang berkaitan selama menjadi murid Spegesta, jurusan yang diambil saat masuk Spegesta, ekskul organisasi. Oh itu udah ada deh. Iya, tadi udah. Berarti yang itu yang berkaitan selama menjadi murid di Spegesta itu apa sih gitu loh? Yang berkaitan atau berkesan nih? Dua-duanya boleh. Yang mungkin penting aja gitu buat didengerin. Dulu saat jadi murid di SMA PGRI 1 Taman Pemalang, aktivitas saya tidak banyak seperti teman-teman yang lain. Saya ketika di sekolah lebih banyak aktivitasnya di perpustakaan. Jadi ketika istirahat, kalau kita dulu istirahatnya 2 kali, mungkin sama ya sekarang juga. Istirahat pertama saya pakai untuk ke kantin, biasa jajan ya, jajan. Terus istirahat kedua saya gunakan untuk main ke perpustakaan. Baca-baca gitu. Iya, baca-baca, pinjam buku seperti itu. Karena saya membutuhkan banyak informasi yang menunjang saya belajar. Dan ternyata manfaatnya banyak loh. Saat itu guru saya ada yang mengadakan kuis lisan. Itu mata pelajaran sejarah. Iya, sejarah kalau nggak baca nggak ini kan, nggak mantep ya, nggak paham pasti. Terus dilala saya suka baca dan saya sering baca buku sejarah waktu itu. Begitu Ibu Gurun masuk, namanya kalau tidak salah dan saya masih ingat namanya Bu Sudaryati. Iya. Udah pensiun ya kemungkinan ya? Belum kayaknya deh, belum. Sekarang sepertinya sudah pindah ke SMA negeri kalau nggak salah ya. Oh, pindah. Mas saya nggak pernah dengar namanya. Nah, itu Bu Sudaryati memberikan masuk kelas nih, tidak pemberitahuan ke teman-teman, ke anak-anak di kelas. Memberikan kuis. Ayo anak-anak, siapa yang bisa jawab saya kasih poin 10. Saya kasih reward 10. Nah, saat itu lisan yang bisa jawab maju, tulis di depan, maju, tulis di depan. Setiap kali diberikan pertanyaan, dilala saya ngacung lagi, sampai hampir mau 100, terus sudah kamu jangan ngacung terus gitu. Biar ganti-gantian gitu ya. Biar gantian yang lain. Itu setelah saya renungkan, kok bisa nih saya bisa jawab ya gitu. Oh ternyata efek dari kebiasaan saya membaca itu. Jadi setelah di kelas 12 itu saya jadi menyadari ternyata banyak manfaatnya ketika kita mau membaca. Nah itu aktivitas saya di SMA PGRI 1 Taman Pemalang itu kebanyakan kalau tidak di perpus ya di kelas gitu. Tidak sepopuler mungkin dengan teman-teman yang lain. Gitu. Oh ya, mungkin ini bermanfaat yang memotivasi kalian untuk lebih pintar lagi dalam memanfaatkan waktu. Buat kalian mungkin kalau misal kayak gini kan lagi puasa gitu ya Bu, daripada jajan ke kantin atau batal puasa pergi ke luar kan di kantin itu tutup, mending kalian pergi ke perpus aja baca atau lain sebagainya biar kalian tambah pintar seperti itu, seperti yang dikatakan kakak. Ini saya manggilnya kakak aja kali ya itu karena ini nggak kalah jauh lah ya apa alumninya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Hal-hal yang diingat waktu di Spegesta, cerita pengalaman atau guru yang paling favorit, teman-teman yang muncul atau pelajaran favorit gitu, barangkali bisa diceritain. Kenangan yang favorit waktu di Spegesta saat ini ada salah satu pelajaran yang selalu saya ingat tuh.
pelajaran bahasa Inggris. Heeh. Waktu itu gurunya Bu Dian sama Bu Diah. Semoga ibu-ibu sehat semuanya dan Amin, amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika diajar beliau, kalau bahasa Inggris itu ini kan pelajaran yang kalau kita tidak membaca juga tidak tahu ya, dan harus belajar dan latihan gitu. Karena bahasanya berbeda, Iya, beda, kan? beda jauh. Nah, saat itu Bu Diah salah satunya itu selalu mengingatkan pada kita kalau pelajaran bahasa Inggris harus bawa kamus. Maka waktu itu saya pernah ngambil senam PTN kalau sekarang namanya, kalau zaman saya namanya PMDK, itu ngambilnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Selain BK, nanti mungkin akan saya ceritakan. Iya, boleh. Oke. Terus sekarang itu ini pertanyaan mengenai pekerjaan ibu yang sekarang. Oh, iya. Ini kakak ya ampun. Gak kebiasaan. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana cara ibu melakukan pendekatan dengan siswa sebagai guru BK? Kan mungkin kayak di mata siswa seperti saya kebanyakan, saya juga pernah ngalamin di mata saya itu kayak guru BK tuh selalu kayak galak, Menakutkan gitu iya, ya. menakutkan kayak gitu, kayak makanya males banget kalau berurusan sama BK harus pakai das ini terus kayak gitu. Kalau menurut guru gimana caranya biar bisa deket sama siswa-siswi? Sama siswa, iya. Ya seperti slogan di BK itu bahwa BK adalah sahabat siswa. Sebetulnya itu. Kalau kita mau menerapkan itu, nanti siswa pun akan tertarik. Nah, saat saya menjadi guru BK pertama kali, saya pun melihat seperti yang kamu rasakan, gitu kan? Oh, iya ya, ternyata apa yang saya bayangkan juga sama, gitu. Gimana nih caranya saya merubah keadaan itu atau mindset pada siswa mengenai guru BK? Nah, pertama yang saya rubah itu di mindsetnya siswa. Ya, biar siswa tertarik sama saya gimana? Saya mencoba untuk pendekatan, mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Guru BK itu bukan tempatnya masalah saja, tapi juga semua hal yang mereka alami bisa diceritakan ke guru BK, walaupun itu tidak terlalu dalam. Artinya tidak harus semuanya yang rahasia banget, tidak harus diceritakan. Yang menurut kalian mau diceritakan, ceritakan saja. Jadi saya pendekatannya seperti itu. Terus ketika di kelas menggunakan permainan-permainan. Nah, permainan-permainan itu yang bisa menarik siswa. Oh, ternyata BK itu tidak yang menakutkan ya. Ternyata bisa juga belajarnya dengan permainan. Terus kalau dengan Bapak Ibu guru di sekolah, kami melakukan pendekatannya dengan sosialisasi bahwa BK itu kami tugasnya seperti ini. Terus nanti saya dan Bapak Ibu guru ini adalah partner. Jadi siswa yang bermasalah itu tidak langsung diserahkan pada kami, tapi kita partner untuk mengentaskan masalah siswa. Mari merangkul anak-anak kita supaya mau dekat dengan kita. Jadi kita pendekatannya mendengarkan cerita mereka dulu, baru memberikan solusi yang terbaik atau memberikan alternatif pemecahan masalahnya. Dan alhamdulillah setelah itu aktivitas di ruang BK banyak yang mengunjungi, banyak yang berkunjung ke ruang BK, gitu. Karena mereka membutuhkan banyak informasi. Apalagi kemarin ya di bulan Februari, Februari, Maret itu banyak sekali siswa ingin konsultasi baik melalui offline maupun online. Ya tetap kita layani berapapun waktunya gitu. Sesuai namanya ya, mungkin jadi teman sekarang enak banget. Iya, bisa ngobrol lah istilahnya. Yang penting siswa nyaman. Iya, jadi teman curhat gitu ya, Bu. Iya. Oke, yang pertanyaan kedua, apa komentar Ibu soal pergaulan remaja zaman sekarang yang Ibu lihat siswa-siswa yang Ibu ajar gitu? Kakak. Ya, kalau tentang pergaulan remaja di zaman sekarang ya, wah zaman sekarang sudah terbuka semua ya, hanya dengan jempol kalian semuanya sudah terbuka di gadget kalian ya. Dan informasi itu kita tidak dapat mengkontrol karena mereka melihat sendiri apa yang mereka pegang, gitu. Dan kami melihat pergaulan remaja yang sekarang tidak hanya di sisi negatif saja, pasti ada sisi positifnya.
Nah, sisi positifnya itu kita kuatkan untuk memotivasi anak-anak yang masih berpikiran negatif, gitu. Karena sebetulnya anak-anak yang berpikiran negatif itu juga punya kekuatan, hanya saja belum digali, belum termotivasi untuk bisa bahwa saya punya kelebihan loh, gitu. Karena setelah saya menangani beberapa siswa, misalkan ya, perasaan dulu si anak ini sering terlambat masuk sekolah misalkan, kok sekarang sudah di salah satunya waktu itu di Sekolah Tinggi Sandi Negara, itu kan sekolah kedinasan ya, dia sering terlambat, sering masuknya tidak tepat waktu. Begitu lulus jadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Sandi Negara, berarti dia itu pada saat mau lulus menyadari bahwa saya punya kekuatan, kelebihannya saya tinggi misalkan ya, karena kan syaratnya harus tinggi masuk sana. Terus saya pintar di olahraga, jadi ketika tes dia juga bisa. Maka kita menyadarkan anak-anak yang berpikiran negatif itu dengan memunculkan anak-anak yang positif untuk memotivasi mereka. Gitu. Kadang saya kalau di kelas memberikan figur-figur, modeling-modeling yang alumninya langsung, kakak kelasnya langsung. Sebagai contoh. Iya, sebagai contoh. Jadi mereka, mereka sama dengan saya loh, sama-sama alumni SMA X gitu kan, sehingga mereka jadi termotivasi. Kita sama kok, masa saya nggak bisa gitu kan? Akhirnya mereka termotivasi. Dilanjut dengan konseling pribadi, biasanya konseling individu. Setelah saya klasikal di kelas, lanjut konseling individu, akhirnya jadi membangkitkan semangat mereka untuk bisa berprestasi. Bagus banget itu. Tuh, kalau Andre aja kayak beneran ada, maksudnya emang beneran ada. Cuma kalau misal di sini banyak yang kayak gitu, mungkin bagus banget sih buat Spagesta. Jadi semakin jaya dan jaya, teman-teman. Kamu harus salah satunya. Iya harus dong. Ini makanya mendengar cerita kakak jadi termotivasi saya. Pertanyaan ketiga, adakah tips dari kakak untuk kami anak SMA jika mengalami kesulitan dalam belajar gitu? Kesulitan dalam belajar, sebetulnya kesulitan dalam belajar banyak ya faktornya. Kita harus tahu dulu nih faktornya apa gitu. Ketika mengalami kesulitan belajar, ada yang faktor dari internal, ada yang faktor dari eksternal. Nah, yang paling sulit mana untuk memperbaiki, apakah faktor dari eksternal atau internal? Nah, kita menyadari dulu, kita harus tahu dulu karakteristik pribadi kita. Kita tipe orang yang memiliki karakteristik bagaimana sih dalam belajar? Nah, misalkan seperti saya saja, misalkan saya tipe orang yang belajarnya itu harus memiliki media, punya media untuk belajar. Misalkan menggunakan kartu-kartu atau menyimpannya di sebuah note ya, dicatat. Kalau hanya membaca saja tidak akan bisa, saya harus bisa juga mencatat. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi ya, laptop, HP dan sebagainya, itu tinggal copy paste, itu sudah bagian dari tugas gitu kan, sudah selesai tugasnya. Kalau kita hanya menggunakan hal seperti itu saja, kita nggak akan bisa tahu apa isi dari yang kita kerjakan, karena copy paste saja. Tapi kalau kita ikut mencatat juga, walaupun kita melihat karya orang lain, misalkan ya, karya orang lain, terus kita mencatat juga, mengetik juga dengan bahasa kita, diimprovisasi, itu kita jadi tahu. Ketika ditanya kita juga bisa menjawabnya. Nah, salah satu kesulitan belajar yang mungkin dialami anak adalah ketika banyaknya gangguan dari luar, eksternal, mungkin dari handphonenya, mungkin dari teman-temannya, atau dari lingkungan belajarnya. Ini cara mengatasinya bagaimana? Nah, kita cari tahu dulu kemampuan kita atau kebiasaan kita dalam belajar. Kita punya keunggulan apa nih? Kita punya kebiasaan belajar yang enak seperti apa nih? Nah, itu manfaatkan. Iya, gali terus dengan cara itu. Tidak harus sama dengan orang lain.
tidak harus sama dengan orang lain. jadi diri sendiri. Gunakan cara yang kamu nyaman, itu sehingga nanti akan menjadi kebiasaan yang terus menerus. Yang sederhana saja, tidak usah yang mewah-mewah. Misalkan hanya menggunakan catatan kecil juga bisa. Misalkan menggunakan, kalau kamu punya HP, ngetik di note ya. Kalau di HP kan ada di note, itu bisa. Yang penting kamu pada saat membaca juga menulis, sehingga kan bisa mengingat. Iya, bisa mengingat. Daripada hanya membaca saja. Iya, betul. Oke, terus ini pertanyaan keempat. Komentar kakak mengenai Spagesta dengan life skill-nya itu apa komentarnya gitu yang kayak? Oh iya, life skill salah satunya ini ya, life skill ya, apa namanya ya? Broadcast. Iya. Kalau life skill yang ada di SMA PGRI 1 Taman Pemalang, saya nilai bagus. Karena tidak semua SMA punya life skill. Iya. Paling kalau SMA negeri itu adanya di pembelajaran PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Nah, kalau di sini ada life skill, berarti ini punya poin tersendiri, punya nilai plus tersendiri yang bisa meningkatkan keterampilan para siswanya, para alumninya nanti. Kalau dengan broadcast ini saya punya cerita nih. Ada siswa saya yang waktu itu kan zaman dulu namanya Facebook ya. Walaupun sekarang masih ada ya Facebook, tapi sekarang sudah nggak begitu in. Siswa saya pernah upload di Facebook. Saat itu tahun 2013-an kalau nggak salah. Terus saya tanya, dia nguploadnya itu semacam kayak ya keadaan seperti ini, terus melakukan siaran di televisi kampus seperti itu. Terus saya tanya, Mbak, kamu kuliahnya di mana gitu? Saya kuliahnya di BINUS, Bu, jurusan broadcast. Nah, saat itu saya baru tahu broadcast apa gitu kan. Terus saya tanya, kenapa mengambil broadcast gitu? Sekarang itu broadcast sedang berkembang, Bu, walaupun saat itu ya, saat tahun 2013 ini kan masih belum terlalu banyak. Alasannya apa mengambil broadcast? Sekarang itu TV banyak, Bu. Tidak hanya SCTV, RCTI ya, terus MCTV, Trans TV, TV7 dan sebagainya. Tapi TV-TV lokal itu banyak sekarang. Apalagi kalau pakai TV kabel ya. Sekarang TV itu banyak, Bu, sehingga dibutuhkan banyak orang yang ahli di bidang broadcast, Walaupun broadcast itu atau kepenyiaran ini juga bisa diambil dari orang yang lulusan ilmu komunikasi. Kalau dulu ilmu komunikasi banyak, tapi broadcast tidak semua kampus ada. Setahu saya kalau swasta itu adanya kalau di wilayah Jawa Tengah di UDINUS ya. Kalau di wilayah Jawa Barat di BINUS, Bina Nusantara, tapi itu kampus yang luar biasa kalau di BINUS. Dengan tidak banyaknya jurusan broadcast, ini menjadi peluang bagi mahasiswa broadcast untuk bisa masuk ke pertelevisian. Karena kebanyakan yang masuk ke pertelevisian itu anak-anak ilmu komunikasi, gitu, tidak banyak anak broadcast. Jadi dengan adanya life skill ini, modal nih nanti kalau kamu mau meneruskan ke universitas dengan jurusan broadcast. Gampang deh jadinya. Oke, yang terakhir, harapan untuk semua siswa-siswi, khususnya siswa-siswi Spagesta. Harapannya semoga siswa-siswi SMA 1 Taman Pemalang ini bisa lebih berprestasi lagi, bisa lebih berkreatif lagi, dan berbeda dengan lulusan lainnya, dengan lulusan sekolah lainnya, bahwa saya alumni SMA PGRI 1 Taman Pemalang ini mempunyai keahlian khusus yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang bisa diterima di masyarakat. Ya, harapannya semoga mereka selalu berprestasi di bidang manapun, baik akademik maupun non-akademik, supaya SMA PGRI 1 Taman ini bisa berkembang lebih maju lagi. Betul. Dan
ini ya, apa namanya, ketika nanti ada saudara, tetangga, adik, bahwa sekolah di sini tuh menyenangkan menurut saya. Karena kalau saya pribadi alasannya karena dekat dengan rumah. Tapi setelah menyelami di sini dan menjadi alumni, saya merasa bangga. Oh, ternyata di sekolah saya dulu itu luar biasa. Itu baik banget sih, dan aku juga kadang agak kesel sama sama siswa-siswa yang lain karena aku mungkin beda sendiri gitu ya. Aku non Islam, terus habis itu aku nggak kerudungan. Pernah waktu itu ditanya sama ibu juga, sama guru, nggak guru, sama teman, kenapa nggak pakai hijab kayak gini? Kenapa kayak mereka nggak tanya aku dulu kayak gitu, maksudnya ngobrol-ngobrol, jangan langsung ke intinya. Itu benar-benar negatif banget buat aku. Kayak gitu sih. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Nggak apa-apa. Karena ini kan bukan sekolah keislaman. Iya, bukan sekolah keagamaan maksud saya. Jadi semuanya masih umum. Sama juga seperti di murid saya, ya ketika dia minta izin, siswa baru ya minta izin, Bu, boleh nggak nanti nggak pakai jilbab? Boleh, sekolah kami bukan sekolah keagamaan, tapi saya muslim, Bu. Nggak apa-apa, sekolah kami bukan sekolah keagamaan, sekolah kami sekolah umum. Jadi kalian boleh bebas, yang penting pakaian yang kalian pakai itu sesuai dengan peraturan yang kita buat. Kita kan punya contoh pakaiannya bagi yang berjilbab dan tidak berjilbab. Jadi bahasanya bagi yang berjilbab dan tidak berjilbab, bukan dari segi keagamaannya. Jadi tidak apa-apa, bebas saja. Oke, dengerinnya itu mungkin untuk para kala atau teman-teman yang mungkin teman kalian tuh punya mungkin punya ciri khas tersendiri, pengen nggak pakai hijab, jangan kalian tanya-tanya ini itu, barangkali nyakitin hati mereka kayak gitu. Ya kakak, oke. Mungkin segitu dulu aja kali ya ngobrol kita di video kali ini. Semoga untuk kedepannya kita masih sering upload dan ada ngobrol atau mungkin segmen-segmen lain yang bakal kita buat. Kita nggak tahu. Ya mungkin segitu dulu aja dari aku, Madariska Putri Astianti, dan kakak saya Dewi Ekasari. Ya oke, mungkin segitu dulu aja dari kita. Terima kasih untuk udah menonton video sampai akhir ya teman-teman. Makasih, bye.